Manchester United berhasil menang melawan Arsenal di Old Trafford dan ini adalah bukti bahwa tidak ada love-hate relationship yang lebih indah ketimbang fans MU dan juga Fred gitu kan. Michael Carrick sendiri di pertandingan terakhirnya karena setelah ini Michael Carrick katanya mau cabut dari klub gitu ya, memainkan formasi 4-2-3-1 yang mana mirip sekali dengan formasinya Ole di mana Mac dan Fred menjadi pivot gitu kan karena Matic katanya cedera, dua fullback MU juga cedera sehingga Mac dan Fred kembali ke poros dan ini menurutku adalah uh, hal yang bikin Ole dipecat dan Michael Carrick sangat berani memainkan hal ini karena seperti biasa Mac dan Fred itu selalu terisolasi ya ketika menjadi poros di sini mereka nggak bisa progresi jadi opsi dari Maguire tuh ya side pass kalau nggak ke fullback atau melakukan long ball seperti ini gitu loh ke arah fullback dan ini sangat beresiko untuk kehilangan bola gitu kan. Di sini hampir aja Dalot kehilangan bola karena long ball seperti ini ya gampang sekali untuk di pressing gitu ya dan butuh kontrol yang sangat baik, butuh skill yang sangat baik untuk seorang bek kanan untuk bisa keluar dari pressing seperti ini gitu. Dan ini sangat berbahaya. Ini juga yang bikin menurutku Ole dipecat dan kenapa MU banyak melakukan kesalahan-kesalahan di belakang karena MU bukanlah tim yang bagus untuk build up dari belakang seperti ini gitu. Dan ini adalah proses terjadinya gol pertama di mana kita mungkin aja sebagai fans MU membenci Fred ya dalam hal ini ya karena dia secara nggak sengaja bikin De Gea cedera, bikin De Gea kesakitan tapi kan itu adalah hal yang tidak disengaja di situ Fred melakukan tugasnya untuk marking uh, pemain Arsenal dan di situ De Gea juga nggak expect untuk ketabrak pemain sendiri gitu dan di sini sebenarnya ketika De Gea jatuh itu Martin Atkinson tuh sebenarnya udah lihat gitu loh. Dari gambar ini dia udah lihat posisi De Gea udah nggak siap gitu. Dan ini seharusnya adalah advantage buat tim yang bertahan karena uh, apa ya? Goalkeeper itu harusnya dilindungi, ada proteksi tersendiri terhadap penjaga gawang gitu. Kalau kita tahu ketika outfield player 10 pemain lain cedera, uh, mereka harus keluar lapangan gitu untuk nggak membuang-buang waktu. Mereka diharuskan minggir ke pinggir lapangan dan itu pertandingan tetap berlanjut gitu kan. Bahkan ketika dirawat pun seperti itu. Tapi ketika kiper itu biasanya ketika kiper selama apapun itu perawatannya, selama dia masih bisa di situ dan nggak diganti oleh pemain lain, dia akan tetap stay di lapangan. Dia akan tetap dirawat di lapangan. Permainan ditunda di situ biasanya gitu loh. Itulah advantage ketika kiper cedera. Tapi di sini Martin Atkinson udah lihat sebenarnya kan. Bahkan di sini dia udah sempet mau berhentiin pertandingan ketika De Gea jatuh. Ketika Smith Rowe ya kalau nggak salah Smith Rowe udah nge-shoot dia udah mau nyemprit peluitnya. Cuma di sini aneh aja ketika VAR. Nah, ini dia udah mau nyemprit ya. Cuma udah mau niup peluitnya cuma ketika VAR dikonfirmasi sama VAR akhirnya gol itu disahkan ya karena memang mungkin dilihatnya itu bukan pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Arsenal. Cuman ya lagi-lagi istilahnya ini gol apes lah ya buat buat MU gitu lah ya. Itu aja sih komentarku itu aja karena emang di sini harusnya ada fair play gitu ya. Aku rasa pemain Arsenal juga mereka nggak ngotot yang pengen gol ini tetap stand, mereka tetap ya udahlah terserah keputusan wasit semua pada wasit mereka nggak melakukan protes yang berlebihan dan pemain Arsenal juga menurutku ya ini mereka mereka tetap ngelanjutin karena Martin Atkinson belum meniup bukan bukan salah pemain Arsenal ini murni murni wasit aja keputusan wasitnya gimana gitu ya. Nah, gol terjadi dan kemudian MU harus menunggu sampai babak pertama berakhir di mana di sini ada akselerasi yang dilakukan oleh Fred
kotak penalti Arsenal, di mana ini jarang sekali dilakukan oleh Fred, dan mungkin ini yang nggak di-expect oleh para pemain Arsenal gitu. Karena kita bisa lihat di sini baik itu Thomas Partey ataupun Elneny nggak expect Fred ada di situ. Fred benar-benar kosong, dan Odegaard nggak nggak ada keinginan, nggak ada work rate untuk menjaga Fred. Dan di sini umpan yang sangat bagus dari Sancho lewat dua pemain, dan Fred ngasih assist ke Bruno. Ini adalah suatu bentuk love ya untuk Fred gitu loh, karena dia memberi assist head tadi ketika dia uh, bikin De Gea jatuh, terus love-nya ini sekarang dia bikin assist gitu. Kemudian lanjut ke gol kedua MU di awal-awal babak kedua, dan di sini lagi-lagi berawal dari sebuah long ball karena MU nggak bisa build up lewat tengah. Nah, ini terjadi lagi ya, di mana Mac dan Fred terisolasi sehingga opsi passing Maguire itu hanya sideways ataupun long ball. Dan di sini untung saja long ball yang dilakukan Maguire nggak diantisipasi sempurna oleh Tavares dan juga Smith Rowe, sehingga bola bisa langsung dikonter oleh Dalot, diberikan kepada Rashford, kemudian kepada Ronaldo. Dan ini juga bukanlah suatu build up yang bagus dari MU, cuma ya inilah gol gitu kan. Yang penting gol tercipta dan MU bisa memanfaatkan kesalahan Tavares dan juga Smith Rowe ini secepatnya. Itu suatu hal yang bagus. Kemudian ini adalah gol balasan yang cukup singkat, kalau nggak salah semenit kemudian, 2 menit kemudian, di mana Arsenal di situ berhasil memanfaatkan kelemahan Manchester United yang mana tidak adanya holding midfielder yang mumpuni. Di sini kita lihat McTominay dan Fred terlalu tinggi. Kita bisa lihat di mana dua pemain Arsenal bisa bebasnya ada di celah-celah antara center back dan juga midfielder. Ada di situ, ada di celah vertikal itu gitu loh. Dan di sini pun bentuk shape MU yang seperti ini, di sini kita bisa lihat ya kenapa shape MU terlalu sempit gitu kan. Kenapa shape MU terlalu sempit, di mana 4 back nggak bisa ngecover area luar, dan ini memang resiko dari permainan pressing, permainan mempersempit ruang, dan ini seringkali terjadi juga di MU, di mana pemain sayap musuh itu selalu punya ruang lebih, dan ini kelihatan di sini ya. Bahkan Alex Telles nggak ngedefend areanya dengan betul, karena di sini dia mungkin juga ketarik sama Odegaard yang sebelumnya ngambil posisi agak ke tengah, buka ruang juga dia, karena Odegaard juga posisinya sangat free. Dan sampai umpan cutback yang terjadi di sini, center back udah ketarik Aubameyang, dan Fred juga belum bisa ngecover Odegaard dengan bagus, dan ini menghasilkan gol. Dan ini lagi-lagi melibatkan Fred ya, karena ini gol tercipta dari tercipta yang ada pada area yang seharusnya dia jaga gitu loh. Ini suatu bentuk hit lagi terhadap Fred gitu. Skor imbang sampai pada akhirnya di menit 60-an MU dapat penalti yang menurutku itu adalah clear penalti, nggak ada seharusnya nggak ada protes dari fans Arsenal, karena memang ini tackle yang amat buruk dari Odegaard, dia nggak ada maksud kena bola, dan ini adalah satu bentuk akselerasi lagi dari Fred, seperti halnya gol pertama MU ya. Hampir aja kejadian seperti itu, di mana Sancho berhasil ngasih umpan di antara dua pemain, sama seperti gol pertama. Dan di sini Fred lagi-lagi melakukan akselerasi layaknya gelandang box to box gitu kan. Di sini Martin Atkinson sebenarnya di awal nggak ngasih gitu ya, padahal dia punya pandangan yang clear terhadap pelanggaran itu. Aneh aja dia nggak langsung ngasih, dia harus uh, dapat instruksi dulu dari wasit VAR, baru dia memberhentikan pertandingan lalu ngasih penalti gitu. Aneh gitu. Dia bener-bener nggak kehalang. Ini adalah spot yang sebenarnya sangat oke gitu kan untuk melihat sebuah pelanggaran, cuma ya itu tadi. Ini kita lihat berdirinya
Martin Atkinson gitu kan. Nggak kelihatan bener-bener di belakang dia, di belakang Fred dan Odegaard, tapi nggak langsung ngasih penalti, dan ini bener-bener foul yang sangat sangat bener-bener foul gitu. Kaki Fred bener-bener dicapit oleh Odegaard gitu. Dan ini adalah sebuah penalti. Ini lagi-lagi bentuk love terhadap Fred gitu loh, karena dia memberikan akselerasi yang dibutuhkan MU, karena uh, spot inilah yang kosong gitu loh. Selalu kosong di sini. Di sini Sancho selalu berhasil membuka ruang ya, membuka ruang di mana menarik uh, celah, bikin channel antara fullback dan center back itu sangat gede untuk untuk Fred bisa bisa lari ke situ gitu. Dan menurutku ini adalah salah satu hal yang mesti dimanfaatkan Rangnick ke depannya gitu deh. Uh, Kekuatan dari Fred di mana uh, menurutku Fred bukanlah holding midfielder yang mumpuni untuk MU gitu, tapi ketika uh, energi yang dibutuhkan di situ untuk lari, untuk bantu pertahanan, untuk bantu penyerangan, Fred ada di situ untuk bisa ngasih uh, opsi gitu. Dan di sini MU berhasil menang ya. Kemudian ada hal-hal yang perlu di-highlight juga, yaitu Ronaldo yang berhasil mencetak gol ke 800 selama karirnya. Dengan penalti tadi berarti juga ada gol ke 801. Dan juga ini adalah match terakhir Carrick di MU. Katanya dia cabut uh, karena menyusul Ole apa gimana, nggak tahu juga. Dan ini kedepannya MU sudah dipegang oleh Rangnick. Kita lihat seperti apa MU di bawah beliau. Kita lihat ya, pemain-pemain yang diandalkan siapa, formasi yang dipakai seperti apa, gaya bermain yang diinginkan seperti apa, gimana skuad-skuad MU beradaptasi, itu harus kita lihat. Dan match lawan Crystal Palace kalau nggak salah minggu depan harus kita tonton itu.